yang bisa saya bantu Pak, Ibu? Iya, mudah-mudahan ini untuk suami itu mau berhenti merokok. Iya. Ya, jadi tepat sekali datang kita sini karena memang 2 bulan kemarin itu dibentuk apa namanya, ada wadah yang dibuat oleh puskesmas untuk menjadi tempat konseling atau tempat memberikan edukasi kepada masyarakat bagi masyarakat yang ingin berhenti merokok. Jadi tepat sekali nih kalau datang ke sini. Tapi Pak, saya ambil dulu biodata nih. Iya. Ya. Apa nama Kak? Arif. Arif. Berapa umur Tak? 25 25. Kerja di mana Ki? di toko. Di? Berapa lama Ki merokok? 5 tahun. Sama Midi? Berapa biasa kita rokok dalam 1 hari? 1 bungkus. Itu dalam 1 bungkus itu berapa batang? 12 batang, Dik. Iya. Jadi sudah 5 tahun ini merokok 1 bungkus 1 hari. Berapa begitu? Berapa 1 bungkus harganya rokok? 22.000. Lebih banyak itu dihabiskan untuk rokok, Dik. Iya. Jadi siapa ini yang motivasi ke sehingga Moki ini berhenti merokok? Calon istriku bidang. Kenapa ya? Kenapa disuruh berhenti merokok sama calon istri? Supaya sehat. Oh iya. Bersedia aja ini untuk berhenti merokok karena calon istri itu ini mau tuh kalau berhenti merokok. Bersedia aja Ki? Bersedia. Ya, alhamdulillah. Jadi terima kasih ya karena hari ini Bapak sudah berkomitmen untuk mau berhenti merokok. Saya mau tanya, sudah ditahu apa bahayanya kalau merokok Ki? Iya. Ya biasa Ki. Bisa dibaca di ada Di video bungkus rokok Dik. Iya. Iya, jadi banyak itu orang cuma sekedar membaca saja tapi tidak diperduli Ji, tetapi juga merokok. Ya, jadi kayaknya memang rakyat-rakyat tapai tapi tidak bisa tidak bisa Ki, tidak diperduli. Padahal sebenarnya itu memang rokok itu sangat berbahaya ya. Jadi bahayanya rokok itu dia kan banyak mengandung zat kimia di dalamnya. Dia bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Jadi 7.000 zat kimia itu yang ada di dalam rokok. Dia bisa menyebabkan orang kanker tenggorokan. Lihat kita yang bocor tenggorokannya di situ di pembungkus rokok ya, jadi bisa menyebabkan kanker tenggorokan, kanker usus, kanker paru-paru. Ya bisa juga menyebabkan kantong kering. Iya, jadi pada laki-laki juga itu bisa menyebabkan orang impotensi. Ya, dia tahu siapa itu impotensi? Impoten? Tidak tahu. Ya, jadi kalau impoten itu kalau mungkin berhubungan dengan cerita tidak bisa berdiri. Jadi kalau mungkin kalau orang itu mengkonsumsi rokok dalam jangka waktu lama itu bisa orang menyebabkan orang impotensi. Kemudian kalau ibu misalnya nanti hamil Ki, itu sangat berbahaya ya, bisa menyebabkan keguguran, kemudian anak tak bisa cacat. Ya, jadi memang tepat sekali kalau mulai dari sekarang lebih cepat lebih bagus kita kalau berhenti Ki merokok ya. Karena kita ini calon bapak Ki, kalau mau Ki berkualitas Ki juga spermata, terus mau Ki nanti anak akan menjadi anak generasi yang sehat, cerdas, kemudian berkualitas. Ya berhentilah merokok deh. Ya tidak ada sebenarnya manfaatnya sama sekali. Tidak ada, bahkan rugi yang kita dapat, kerugian yang kita dapat karena bisa kita sakit, kemudian habis Ki wanta. Jadi lebih baik itu wanta gaji tak bekerja, nanti kita bisa belikan makanan bergizi untuk keluarga tak, untuk istri tak sebagai calon ibu, kemudian untuk anak-anak tak nanti. Jadi mulai sekarang ya kita upayakan bagaimana cara untuk bisa berhenti merokok. Itu mau
Bidan, gimana caranya supaya bisa berhenti merokok? Jadi memang sangat sulit itu berhenti merokok, tidak segampang itu membalikkan telapak tangan. Ya, jadi harus memang ada tips-tipsnya. Gimana caranya supaya bisa Ki berhenti? Tidak bisa itu langsung Ki disuruh Ki berhenti sama calon istri langsung Ki itu bilang ini hari juga harus berhenti, tidak bisa memang seperti itu. Jadi dia sama aja dengan narkoba, jadi perlahan-lahan bisa dihentikan ya. Jadi pertama yang harus ada di diri kita itu adalah niat kalau kita mau berhenti untuk merokok. Sudah ada niat tadi deh. Nah, kemudian saya tadi sudah menjelaskan juga tentang bagaimana bahayanya merokok. Jadi harus kita sadar bahwa ternyata rokok itu sangat berbahaya untuk diri kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, bukan hanya diri kita saja yang bisa sakit, tapi orang-orang di sekitar kita juga, orang kita sayang itu juga bisa sakit ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada usaha untuk mau berhenti merokok. Jadi orang-orang di sekitar kita juga, keluarga kita juga harus memberikan dukungan kepada kita. Dia harus membantu kita bagaimana caranya supaya kita bisa berhenti merokok misalnya. Ya, jadi tipsnya itu bisa misalnya keluarga kita atau calon istri kita mengawasi kita. Jadi misalnya kalau dalam satu hari itu kita kan merokok satu bungkus satu hari, jadi 12 batang. Jadi tipsnya kita kurangi, setiap hari kita kurangi. Jadi kalau misalnya hari ini kita rokok 12 batang, besok kita ambil. Kita yang sebagai pendukungnya, yang mendukung dia untuk berhenti, kita ambil satu, kita simpan satu. Jadi saya kasih ke 11 batang untuk ini hari ya, saya ambil satu. Nah, jadi besoknya kita rokok 11 batang. Besoknya lagi kita ambil lagi. Saya ambil lagi ya. Kita kasih satu bungkus tapi kita kurangi 2 batang, saya ambil 2 batang. Jadi kita rokok 10 batang. Jadi sampai seterusnya bisa kita hentikan. Jadi begitu. Atau bisa juga dengan cara berpuasa. Kita seling-seling, misalnya hari ini kita merokok, besok kita puasa merokok, besoknya kita merokok lagi, 2 hari kita puasa lagi merokok, sampai seterusnya bisa kita berhenti. Dan kita harus mengawasi dia. Ingat ya, kasih ingat bilangnya komitmen tanah. Kalau mau menikah dengan saya harus kita berhenti merokok, deh. Begitu nah, dipahami apa yang saya jelaskan? Bisa. Terus hari ini kita mau berkomitmen untuk berhenti merokok. Iya. Nah ya, jadi terima kasih. Jadi mulai hari ini kita bersama keluarga komitmen untuk berusaha untuk berhenti merokok ya. Mudah-mudahan apa yang kita sepakati hari ini, komitmen kita hari ini bisa betul-betul kita lakukan ya. Apalagi kemudian bisa saya minta nomor HP tak? Ya, berapa nomor tak? 082. Ya, jadi kenapa saya minta nomor HP tak? Supaya saya bisa pantau Ki juga, saya bisa calling Ki bagaimana hari ini, berapa batang dirokok, bisa jika dikurangi sampai seterusnya. Atau kalau misalnya kita ada yang mau ditanyakan terkait masalah rokok, boleh kita calling, saya punya nomor HP ya. Iya. Saya kira begitu. Mudah-mudahan lancar sampai hari H pernikahan. Iya, terima kasih Bu Bidan. Jadi kita dengar tadi apa yang dibilang sama Bu Bidan. Iya. Saya pamit dulu Bu Bidan, Dek. Terima kasih banyak. Iya, semoga lancar sampai hari H ya.